ketika minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik di rumah, selamat sore semuanya. Nah, sore hari ini kita ketemu lagi lewat pelayanan online sekolah minggu, lewat ibadah sekolah minggu sore hari ini. Adik-adik yang di rumah, semuanya pasti sudah persiapkan diri untuk ibadah sekolah minggu, betul? Ya, kakak lihat dari sini, ada yang sudah duduk rapi, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik semuanya duduk yang baik, duduk yang sopan. Kalau ada mama atau papa di samping, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sama-sama adik-adik. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah pada Tuhan. Tidak boleh bermain ya. Dan juga jangan beribadah sambil pegang handphone ataupun lagi makan. Itu tidak baik. Tuhan mau kita beribadah sungguh-sungguh karena Tuhan kita itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh ada dan kami boleh bersekolah minggu. Kami mau lewat sekolah minggu, kami diberkati, kami juga menjadi berkat untuk semua orang. Saat ini kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan tolong beri kesehatan dan juga beri roh yang suka memuji, sehingga sore hari ini Tuhan Yesus disenangkan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya tetap berdiri. Dan sekarang kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelum itu kakak mau tanya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ya betul, Tuhan yang hidup. Nah, sekarang kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ayo Kak Ben, alive, alive. Semuanya tepuk tangan ya. Ayo yang di rumah, jangan ada yang duduk, tapi semuanya berdiri. Kita tepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Angkat tangannya, sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive forevermore. Sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive. Ayo sekali lagi, semuanya tepuk tangan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore.
hidup. Tadi kita sudah naikkan pujian tadi, alive, alive, dia hidup selamanya. Nah, sekarang Tuhan juga mengasihi semua keluarga kita. Mama, papa, oma, opa, tante, om, semuanya Tuhan kasih. Nah, sekarang masih tetap berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. With Jesus Christ, we are one family. Oke, semuanya tepuk tangan. With Jesus Christ ya. Jesus Christ, we are one family. We are one family. In Jesus Christ, we are one family. We are one family. In Jesus Christ, we are one family. From now on and forevermore. In Jesus Christ, we are one family. We are one family. Sekali lagi, in Jesus Christ. In Jesus Christ, we are one family. We are one family. In Jesus Christ, we are one family. In Jesus Christ, we are one family. From now on and forevermore. In Jesus Christ, we are one family. Yeay! Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Adik-adik yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu, percaya tidak kalau Tuhan Yesus itu melihat apa yang kita lakukan di bumi, yang kita lakukan di rumah. Dia tahu, Allah yang maha tahu. Nah, untuk itu adik-adik yang di rumah semuanya harus tetap bersyukur, harus tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan lewat firman Tuhan. Nah, masih senang memuji Tuhan ya. Adik-adik di rumah masih tetap berdiri. Kita naikkan ini pujian bersama-sama. Oke? Semuanya tepuk tangan. Ayo. When I remember what the Lord has done. When I remember what the Lord has done, I never go back anymore. No, no, never, never, I never go back anymore. Sekali lagi. Semuanya tepuk tangan. When I remember all the Lord has done, I never go back anymore. No, no, never, never, I never go back anymore. Ya, sekali lagi. Ayo semuanya di rumah nyanyi ya. When I remember all the Lord has done, I never go back anymore. No, no, never, never, I never go back anymore. I never go back. I never go back anymore. Sekali lagi. I never go back anymore. Yeay! Nah, adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Iya, semangat. Oke, good. Semuanya jangan ada yang bermalas-malasan, jangan ada yang tiduran, atau apalagi makan. Tidak boleh. Kita sekarang lagi fokus untuk memuji Tuhan. Semuanya berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Give me joy in my heart, keep me praising. Semuanya tepuk tangan ya. Jangan ada yang bermain. Jangan saya duduk. Semuanya memuji Tuhan. Oke. Semuanya tepuk tangan adik-adik. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me praising till the break of day. Angkat tangannya. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna.
hati kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya tetap berdiri, kita naikkan ini pujian bersama. Semuanya tutup mata ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan berkati adik-adik semuanya yang mendengarkan sehingga dapat melakukan setiap benih firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema kali ini adalah sahabat sejati. Dari firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 16 sampai 18. Adik-adik, pertanyaan berikut akan membantu kita untuk mengerti apa itu sahabat sejati. Menurut adik-adik, apakah sahabat sejati itu? Dapatkah adik-adik menyebutkan ciri-ciri sahabat sejati? Atau bagaimanakah sikap seorang yang menunjukkan sahabat sejati? Siapakah sahabat sejati sesungguhnya? Dan yang terakhir, maukah adik-adik menjadi seorang sahabat sejati? Let's we check the story. Pernahkah adik-adik mendengar nama Onesiforus? Adakah nama Onesiforus dalam cerita Alkitab?
Siapakah dia? Mari kita simak cerita berikut ini. Nama Onesiforus memiliki arti pembawa keberuntungan. Dan apa yang dilakukan oleh Onesiforus terhadap Rasul Paulus menunjukkan salah satu ciri sebagai sahabat sejati. Lalu, apakah yang sudah dilakukan Onesiforus kepada Rasul Paulus? Nah, adik-adik, Alkitab menulis bahwa ia sering membawa bantuan pada saat Rasul Paulus berada di Roma ketika ia dipenjara. Ia juga selalu menyenangkan hati Rasul Paulus ketika Rasul Paulus dipenjara, dan Onesiforus melakukan itu berulang-ulang. Adik-adik, ternyata apa yang dilakukan Onesiforus terhadap Rasul Paulus membuat Rasul Paulus memujinya, memuji kebaikannya. Dan Paulus juga sering memperhatikan bahwa Onesiforus berbeda dengan orang-orang Kristen lainnya yang ada di Asia, karena Rasul Paulus ketika dalam kesusahan, teman-teman lainnya dalam pelayanan meninggalkan Rasul Paulus. Tapi berbeda dengan Onesiforus, dia justru selalu setia kepada Rasul Paulus, sekalipun Rasul Paulus saat kesusahan. Jadi, adik-adik, jika seseorang atau teman kita hanya menjadi teman atau sahabat saat kita senang, ia bukanlah sahabat sejati. Tapi seorang sahabat sejati bukanlah seorang yang cuek, yang tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Namun, seorang sahabat sejati haruslah peduli dan harus membantu temannya jika dalam kesulitan. Nah, adik-adik, ketika Onesiforus sesuai dengan arti namanya pembawa keuntungan, jadi ia pembawa keuntungan bagi Rasul Paulus. Selain itu, Onesiforus juga giat melayani orang-orang Kristen lainnya di Efesus. Nah, apa kata firman Tuhan tentang sahabat sejati? Mari kita bersama-sama membuka Alkitab Amsal 17 ayat 17 dan kita ucapkan bersama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi adik-adik ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, kakak juga akan cerita tentang kisah nyata yang judulnya Praying Hand atau tangan sedang berdoa. Ada dua orang pria bersahabat, namanya Albert dan Hans. Mereka berdua ingin sekali masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Tetapi mereka tidak mempunyai uang yang cukup. Bagi mereka ini adalah masalah yang besar. Kemudian
Hans mempunyai ide untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu Hans akan bekerja untuk membiayai kuliah sahabatnya Albert. Nanti setelah Albert lulus dan menjadi pelukis, maka Albert yang akan membiayai kuliahnya Hans. Kemudian Hans bekerja sebagai kuli bangunan. Lalu Albert masuk ke sekolah seni lukis dan pahat sesuai keinginannya. Tahun demi tahun pun berlalu, akhirnya Albert pun lulus dari sekolahnya dan dengan penuh semangat ia pergi ke rumah Hans sahabatnya. Ketika tiba di rumah Hans, ia mengetuk pintu berulang-ulang kali, namun tidak ada jawabannya. Lalu Albert mengintip dari jendela. Apa yang dilihatnya? Apa yang terjadi dengan Hans? Ternyata Hans sedang berlutut dan berdoa. Kedua belah tangan sahabatnya itu mengarah ke atas. Hans sedang berdoa sambil menangis. Oh Tuhan, tanganku ini sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa lagi dipakai untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis. Nah, adik-adik, ternyata pekerjaan Hans ini sebagai seorang kuli bangunan telah membuat tangannya menjadi kaku dan kasar, sehingga ia tidak mungkin bisa melukis lagi. Apa yang dilakukan Hans itu tentu tidak bisa dilupakan Albert seumur hidupnya. Itulah sebabnya Albert mengabadikan tangan Hans yang penuh kasih dan pengorbanan untuk sahabatnya itu. Dan dia membuat lukisan yang diberi nama tangan berdoa atau praying hands yang sangat terkenal itu. Nah, adik-adik, ternyata tangan Hans ini adalah lukisan dari sahabatnya Albert dan lukisan ini sangat terkenal. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saatnya mari bersama-sama kita menarik kesimpulan dari cerita tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Sahabat sejati bagi semua orang. Yang kedua, ciri-ciri dari sahabat sejati adalah peduli terhadap sesama, suka mendengarkan, berempati, dan selalu menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Yang berikutnya, apakah adik-adik memiliki ciri-ciri tadi? Kalau belum, mari bersama-sama kita untuk memiliki ciri-ciri sebagai sahabat sejati untuk teman kita, sahabat kita, baik di rumah, di sekolah, dimanapun adik berada. Jangan hanya pada saat mereka senang, tapi di saat susah pun kita harus siap menjadi sahabat sejati bagi mereka. Seperti dalam firman Tuhan, yaitu Onesiferus dan Albert dan Hans. Seperti kata firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami mau menjadi sahabat sejati bagi teman-teman kami. Roh Kudus menolong kami agar kami bisa melakukan firman itu setiap hari. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat sejati bagi saya dan bagi semua orang. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kepada Kak Made yang sudah bercerita sore hari ini. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Nah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan sore hari ini. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini adik-adik yang sudah memberi, biar Tuhan memberkati. Mama Papa, Tuhan berkati, berikan kesehatan dan juga kekuatan senantiasa, sehingga persembahan yang diberi boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Edi. Silakan Kak Edi. Oke, terima kasih adik-adik. Kita selesai mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kita bersyukur atas firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Siapa diberkati pada sore hari ini, lambaikan tangannya. Ya, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di Palu, bahkan di pulau-pulau lain, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada buka mata. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu senantiasa firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak yang sudah beribadah pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada sore hari ini melalui ibadah online. Engkau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sudah selesai melayani pada sore hari. Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sakit, yang lemah. Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah mereka, studi mereka. Engkau berkati, berikan kepada mereka gairah belajar, kepintaran smart yang daripada Allah turun atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi mereka Roh Kudus dalam studi mereka. Berkati pertumbuhan fisik mental daripada anak-anak ini Tuhan. Biarlah mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dan segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat patahkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan Roh Kudus boleh menguasai mereka. Damai sejahtera melingkupi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati akan kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami pada sore hari ini. Dan mengucapkan syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus
ayat hafalan minggu ini berdoa kepada Tuhan. Yeremia 42 ayat 4. Amin. Terima kasih. God bless you. Haleluya. Amin. Filipi 1 ayat 27. Teguh berdiri dalam satu roh. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin.